mah masih enak Ki, ada Papa masih hidup. Gue menyampaikan ini cuma bisa lagu doang Ki, bisa. Al-Fatihah buat almarhumah ya AA. Jadi gue tuh berusaha banget buat nyenengin orang tua, mama, apa. Sampai suatu ketika, gue tuh kan nggak tahu kan bokap gue tuh bangga gak sih sama gue, bahagia gak sih ngeliat anaknya seperti ini gitu. Sampai suatu ketika, pas gue naik haji di Mina di tenda, pakai baju ihram, kita istirahat tidur semuanya. Pas gue tidur, gue kebangun karena kaki gue ada yang mijitin. Tapi gue nggak bangun langsung bangun, cuma gue buka mata, terus gue merem lagi. Di situ ternyata bokap gue tuh lagi mijitin, lagi ngobrol sama teman-temannya, teman haji gue semuanya. Di situ gue baru pertama kali mendengar memuji. Wah ini mah anak kebanggaan, kata. Alhamdulillah ya, rezeki lancar. Dia punya anak asuh, disebutin semuanya kebaikan-kebaikan yang gak pernah gue ceritain ke orang-orang. Apa juga gak pernah ngomong apa tuh bangga, apa tuh sayang. Kan apa tuh anak itu banyak, jadi membagi perhatiannya itu gak pernah lebih gitu. Cuma saat itu dia ngomong betapa bangga, betapa itu. Cuma gue yang sambil tidur gue nangis. Ya Allah, ternyata dia bangga ya sama aku ya gitu. Iya. Dan gak pernah dibahas. Gue cuma gitu, oke, cukup tahu. Tapi gak pernah ngomong secara langsung gitu. Ya, mungkin itu tipe seorang bapak kali ya. Maksudnya, iya sama papaku itu adalah beliau orang yang gak pernah, bicaranya tuh sedikit banget. Iya kan? Bahkan marah gak pernah sama aku atau bahkan menunjukkan kebanggaannya pun kadang-kadang tuh aku gak pernah lihat. Tapi ternyata memang justru kadang aku berpikir gini ya, semua ini doanya orang tua, pasti ada mama dan papa gitu. Mungkin seorang ayah itu bukan seseorang yang gampang mudah untuk menyampaikan suatu kebanggaannya ataupun kegembiraannya. Tapi aku percaya setiap aku mau berangkat, aku kalau belum menyentuh tangan papa, aku kayaknya juga gak terlalu yakin untuk berangkat. Dan ketika dulu nih waktu aku tuh kan orangnya nyetir sendiri kemana-mana. Dulu sebelum ada map, belum ada Waze kayak gitu-gitu, kita tuh kalau mau kemana-mana kan kita nggak tahu jalannya kalau misalnya yang jauh-jauh kalau harus syuting. Justru papaku biar anaknya nyampe di tempat dengan selamat dan tahu tempatnya. Bahkan dia rela kalau malam dia kayak ngecek dulu kemana nih arahnya. Terus nanti dia pulang terus dia bikinin denahnya nanti arahnya keluar tol ke sini. Segitu perhatiannya sama aku. Bahkan kadang-kadang kalau macet pun dia kayak ngasih tahu ini ada macet. Berarti dia langsung buru-buru keluar, dia langsung keluarin motornya, terus dia ngarahin jalan orang untuk cepetan karena anaknya mau lewat gitu, dipermudah untuk aku bisa lewat dari kemacetan itu. Sebegitu besar kasih sayangnya dia sama aku, dan kadang-kadang pun aku adalah orang yang suka gengsi ngomong makasih ya Pak kayak gitu. Nah hari ini aku mau bilang makasih ya Pak untuk semua sayangnya Papa, untuk semua cintanya Papa dan doanya Papa. Mungkin aku hari ini belum bisa memenuhi apa yang Papa harapkan untuk bisa ya mungkin entah berumah tangga dan lain sebagainya, tapi aku percaya bahwa aku pengen selalu ada di sisi papa mama dulu sampai kapanpun. Kita harus sama-sama dulu, aku pengen terus ngebanggain papa, aku gak mau ngecewain papa sama mama. Di balik diamnya seorang bapak itu penuh doa. Ada rasa bangga pada anaknya. Makanya berbangga, berbahagia ketika orang tua kita masih lengkap. Ketika sudah tiada, hanya doa yang bisa kita panjatkan. Hari ini kita pun akan menghadirkan seorang ayah yang luar biasa. Bapak dari 5 anak berhasil membesarkan anak-anaknya juga luar biasa sekali. Bahkan salah satu di antaranya sudah siap menempuh hidup baru, sudah siap berpisah, dan sudah menjadi laki-laki dewasa seutuhnya. Semuanya juga alhamdulillah, karirnya juga semuanya sukses. Dan kita akan langsung sambut aja, kita akan banyak ngobrol dengan seseorang yang satu ini. Kita sambut, ini dia Kang Sule. Kita lihat. Kenapa Ki? Kata gua nangis.
udah sini aja. Udah bersih, udah. Kan dibersihin yang atas, kenapa duduk di bawah? Iya. Yang dibersihin di atas, duduknya di bawah. Iya. Bapak gue mah nggak jauh beda sebenarnya sama dia, lucunya loh, beneran. Aduh. Ki, make up lu kehapus, Ki jeleknya kelihatan. Udah nggak apa-apa lah. Belum. Datang tiba-tiba ini Kenapa? air mata kan Kenapa? nggak kenapa-napa. Ya awal udah nangis, gue harus mempersiapkan nangis dong. Enggak, emang baru bangun gue belekan. Gitu. Tapi kan Sule selamat ya. Ini Ya. kalau bapak nih begini nih, so tegar gitu. Ada- Padahal mantar kalau di kamar juga ada waktunya, mungkin lagi berpikir dan sedih gitu kan. Sama, bapak lu juga gitu, sama. Ini maksudnya Anda, itu bapak saya sering ceritain sama saya. Oh iya. Tapi kadang-kadang di kondisi apapun tuh disembunyikan. Tapi Ya. kemarin akhirnya orang tercium katanya Kang Sule sakit. Iya, aku tercium. Kaget. Iya sakit. Gak pernah serius sama si Sule. Oke serius, oke. Ya, makanya Tapi berusaha bener sakit senyum. naon? Apa itu teh? Sakit biasa lah. Jelasin kecapean. dulu baru nangis. Nah, gue tuh punya penyakit gini Ki. Jadi kadang-kadang suka ada yang nusuk-nusuk perut itu. Ih, santet itu mah. Santet aja lu mah. Kan, Nggak, ini beneran, gimana Aga, nusuk-nusuk? serius. Lu jangan bercanda ya. Enggak, Beneran ada yang nusuk? Beneran. Enggak kan kalau Aku juga suka ada yang nusuk. Di sini korek kuping. Ya, ya. Enggak Kang, itu Sule derita sakit seperti yang dialami Lina Jubaida, Beneran? Putri Delina sampai ikutan panik. Begini kondisinya. Ini artikel yang ditulis sama akun itu, akun berita kalau ini mah. Tapi Kondisinya gimana Kang saat itu? tadi yang ditusuk-tusuk bener? Iya, gue tuh dari dulu dari zaman OPJ itu ya sering kayak begitu. Gitu. Tapi Apa itu? ya nggak tahu. Enggak, rasanya kayak ditusuk-tusuk terus Tusuk-tusuk kayak cedit gitu, kayak cedit. Sakit. Diperiksa ke dokter? mual. Periksa. Terus kata dokter? Ada dokter juga, ya udahlah gejala tipes katanya. Gitu. Ya masa terus-terusan Nah begitu? kemarin kejadian yang sama? Sama. Gitu lagi? Heeh. Jadi saya sakit apa? Sampai nggak bisa bangun tidur atau gimana Lemes, rasanya? pusing, udah. Bentar, artikel tadi apakah benar kondisinya itu sama dengan almarhumah? Enggak, kalau itu menggigilnya Almarhum sampai ya menggigil. tiba-tiba menggigil. Gigil Pernah hebat. seperti itu dulu? Ya, Kang Sule kemarin nggak sampai segitunya? gitu juga. Ke dokter Terus terus? ke perut. Oh, jadi gejalanya menggigil dulu baru ada yang nusuk-nusuk ke perut rasanya? Terus sembuhnya diapain? Dengan sendirinya aja. Ini tuh sering, setahun berapa kali? Setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa setahun sekali. Ini Sembuhnya itu berapa hari gitu Kang setelah kejadian sakit-sakitnya? 2 paling lama tuh bisa seminggu. Paling cepat lumayan. Sakit dong cacing kalau cepet. Semuanya. Ya, pindah-pindah, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, Kan kadang-kadang ke Jogja. Wah, Emang ngontrak ya itu. Ini mah gini, anaknya udah panik, bapaknya malah bercanda. Ya nganggepnya tuh tenang Tapi ngomongin gitu. soal anak, apakah gara-gara panik anaknya kemarin mau itu lamaran? Iya jadi stres mungkin ke bawah gitu nggak? enggak ada. Gua nggak pernah stres orangnya. Wih, Orang yang stres ngadepin dia. enggak, ini bener deh. Ini lihat deh ya, Putri Delina nih sampai panik katanya. Kita lihat nih videonya kayak gimana nih waktu Kang Sule lagi sakit nih. Tuh Kang, Iya mau banget udah. kalian kangen dikangenin anak gitu kali ya. Itu tapi tadi panik maksudnya anak-anak itu udah pada dewasa, udah tahu bagaimana kondisi bapaknya. Iya. Apalagi kondisinya katanya tadi mirip seperti almarhumah mama. Sebetulnya itu tuh mau ada acara sama Iki. Hari itu? Itu udah 2 hari itu sakit dan anak-anak tuh nggak tahu dan gua nggak pernah ngasih tahu di grup kalau Diem misalkan- aja tuh kalau Karena sakit. ada acara dicari, akhirnya tahu Jadi orang-orang. kan ngevlog Iya. keseharian gitu. Nah tahu gua lagi sakit. Akhirnya orang-orang menjadi pada tahu karena Sule itu jarang banget ngasih tahu kalau kondisinya tuh kurang baik. Soalnya yang baik-baiknya aja yang disebarinnya kan. Baik-baik aja lah. Tapi katanya kemarin gara-gara sakit hampir tidak bisa datang, betul? Enggak. Ya iya gitulah mungkin. Iya atau enggak? Yang jelas Enggak dong atau iya? Kang. Ya dipaksain akhirnya gua infus. Tapi kondisinya belum tetap baik enak. sebetulnya. Belum baik. Siki beneran itu teh? Benar. Ya bener atuh orang Udah beritanya gitu. udah rame kok. Iya, maksudnya kan awal tuh orang tuh masih ada yang bener gak sih? Bener gak sih? Akhirnya jebret bener jadi. Tiba-tiba tunangan. Berarti bentar lagi menikah Kang? Insya Allah. Masya Allah. Doakan aja yang Alhamdulillah. terbaik lah. Bentar lagi lu jadi kakek. Iya.
Ini kakek muda. Tetap pengen kakek muda. Tapi Kang, Pengen tetap muda. kemarin tuh kan sempat ada beberapa orang agak menyaksikan karena ada sebuah perbedaan. Tapi akhirnya Ini kita dengar ini aja sebagai perwakilan para netizen. dia malas membahas ini. Tapi ya itu Enggak, gua nggak males. karena sebuah perbedaan itu. Tapi sekarang sudah tidak berbeda, betul? Jadi begini, untuk para semua netizen harus berhati-hati. Karena yang tahu tuh ya keluarga lah, Ya. kan. Semua kejadian yang ada di dunia inilah, terutama para selebritis ya, yang mau pisah lah, mau apalah, itu pasti ada berita-berita atau komentar-komentar yang mereka itu seolah-olah tahu gitu loh. Mereka kan menduga-duga gitu. Dan kalau kita ya santai aja karena kita sudah tahu apa yang akan Oke. terjadi. Dari kedua belah pihak keluarga juga sudah aman-aman Oke. aja, sudah bersepakat begitu ya. Ada dengar-dengar pernah baca katanya di Bali itu kok anaknya itu ngikutin suami, betul? Menurut informasi begitu. Enggak, maksudnya bapaknya Mahal ini Iya, pernah iya. menyampaikan gitu maksudnya. Ada dia pernah menyampaikan juga di media juga pernah Ya, ya, menyampaikan bahwa ya sebelumnya juga ya kita kan tahu ya hidup kayak gimana di sini. Dan sebelum terjadi tunangan itu pun kita udah ngobrol dengan Sering ketemu juga kan? baik gitu loh. Kita tanya dulu gimana, ikinya dulu kita tanya dulu bagaimana ini resikonya berat dan yang lain-lain kan gitu. Akhirnya sekarang sudah tidak ada perbedaan. Tunggu momen lah ya. Pokoknya tunggu Biarkan aja. kebahagiaan ini pada keluarga dulu aja lah Kang ya. Bener nggak sih Kang? Makanya, tapi ini kan perlu orang-orang tuh nungguin itu. Tunggu momen berarti akan ada. Kenapa sih kita kalau ngeliat orang happy ya udah happy aja, nggak usah pakai dikorek. Ini beda apa nggak beda apa gimana sih? Red. Selesai. Oh gitu closing. Kamu terusin ngomong. Oh gitu closing. Kan bener gitu. Tapi justru dari kata-kata Kang Sule berarti akan menunggu satu momen Ya, di mana akan ada press release-nya. Kita lihat nanti ya, jadi sayang lah nanti kalau kalian belum apa-apa udah menghujat, belum Iya, apa-apa udah iya. murtad Karena heboh banget kan di gitu. media tuh ya. Itu pasti karena di Indonesia ya netizen memang seperti itu. Terus kita mau bagaimana menjelaskan kepada mereka? Tunggu aja gitu. Iya. Berarti tunggu aja akan ada penjelasan. Makanya kita mah ikut happy aja. Orang lagi pacaran suruh buru-buru kawin. Udah mau kawin, udah tunangan disuruh ditanya lagi persoalan yang lain. Kapan kelarnya? Iya. Tapi jadinya kapan itunya? Nikahnya kapan? Kira-kira bulan apa Kang? Lu katanya tadi lu nggak usah Aku kan ngomong. ngefans sama dua-duanya, sama Iki sama Insya Mami. Allah ditunggu aja lah, secepatnya lah. Nah, Tahun ini apa tahun depan gitu? Tahun depan insya Allah. Tahun depan. doakan saja, oke, kita ikut bahagia aja sama mereka, ikutin proses. Kadang-kadang sih. Gak usah banyak pertanyaan, permintaan, lebih informasi. Ya juga sih. Mendingan kita lihat tayangan ketika momen tunangannya. Nah, Ayo, ini momen bahagia dalam bersama-sama. Iki dan Lido. Gue, lu nanya ya, kan gue juga seorang bapak ya. Ya, Rasanya gimana sih punya anak? terharu, sedih, campur aduk lah itu. Tapi pas acara itu mungkin nggak kita publish ya karena itu privacy. Jadi kita happy-happy aja, kita ketawa-ketawa aja. Waktu ya kebahagiaan lah ya. Tapi sejujurnya, seorang bapak ketika sedih, Nangis gua yang bikin gua nangis tuh Iki tuh dewasa banget gitu Ya. orangnya, dan dia ngurus sendiri, dia nggak ngerepotin orang tua gitu. Itu ngurus sendiri sih Ki? Iya, gua nggak ada keluar duit sepeser pun, dan dia tidak ada minta bantu atau apa gitu. Aku baru pertama kalinya lihat Kang Sule bergetar ketika Iya. mengatakan Karena ngomongin soal anak ya. Ya, Dan berat nggak berat, ya kita harus siap melepas anak dengan kehidupannya. ya kalau untuk melepaskan gue Iki dari kecil juga udah lepas gitu. Jadi yang momen gue nangis tuh nangis bahagia gitu. Iya iyalah. Bahagia dia udah ada yang jagain nantinya gitu loh. Dia udah nggak sendiri lagi. Ya itulah. Sama lah pasti. Iya itu. Lu juga ketika- Tapi kan momen itu gue masih berapa tahun ke depan gitu. Karena Iki pun kan gue tuh tahu Iki dari SMA-nya gitu, masih Ya. bocahnya, masih bahkan waktu membudakeun. masih kecilnya. Iya. Sekarang tuh tiba-tiba lihat tadi dia ngomong, saya gitu tuh. Ya. Ih,
Wis gedenya budaknya gitu. Iya. Dewasa. Apalagi orang tuanya gitu. Udah siap banget gitu. Apalagi orang tuanya tua ya. Enggak. Dewasa. Baik, tapi ini kita akan tanya lagi nih hubungannya Kang Sule dengan anak-anak. Tapi Ada melalui seseorang yang akan membaca karakter Kang Sule. ada sang ahli. Oh. Ahli bukan sembarang ahli. Cakep. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di grup nih ya. Hi, I miss you, I love you, yes, I love you too. Terus Rizwan juga, I love you, AA gitu. I love you, terus Rizwan. Orang ngapain sih? Oke, masih di sini di FYP for your pagi. Kalau kita melihat Kang Sule itu lucunya, hebohnya, cerianya. Nah, kita akan menghadirkan seseorang Iya. yang bisa mengungkap sosok Kang Sule itu seperti apa. Ya, karena kan selama ini kita lihatnya kalau Kang Sule tuh, wah orang yang lucu, tegar begitu kan ya, nggak pernah kelihatan yang gimana gitu. Siap, ya. Ternyata orang tua yang Siap. tegas tadi kalau cerita. Nah. Tapi menurut Mbak Joyce Manurung bagaimana? Ada Pak Joyce? Iya. Oh my God, sekolah kesayangan kita semuanya, Joyce Manurung. Hey Pak Joyce. Selamat datang. Apa Apa kabar Mbak Joyce? Silakan. Pak Joyce, Yes. Yang Cie janjian pakai jeans. Pakai Denny berdua, jangan-jangan naik motor berdua. Iya. Kata orang, yang perempuan yang jin mah, ini mah yang baju iblisnya. Kata orang kenapa? kata orang tidak ada sebuah kebetulan. Kadang-kadang itu memang sebuah tanda kali. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Silakan Pak Joyce. Aku berasa nggak punya anak ya? Iya. Bocor banget. Oke. Pak Joyce, tuh barengan kan. Tadi Gimana, kita Mbak Oki? udah ngobrol sama Kang Sule tentang bagaimana Kang Sule untuk bisa mendidik anak sehingga Wow, sampai luar biasa ya. Iki ternyata sekarang sudah benar-benar menunjukkan kedewasaannya dengan bertunangan. Dia berhadapan dengan orang tuanya, Lini dengan wah sangat hebat sekali, pinter banget tadi bicaranya juga ya Kang ya. Ya. Nah, menurut Mbak Joyce nih, kita mau langsung aja coba minta tolong dibacain hubungannya Oh. Kang Sule dan anak-anak itu bagaimana? Kita bikin sebuah permainan, kayaknya lucu Oke, ini oke, ya. oke. Nah, boleh nih. Permainannya gimana ini? Gampang dan Oke. pasti Oke. Kang Sule bisa deh. Mau pesan apa? Apa tua? Somai 2. Oke, silakan. Nah, Kang Sule, punten. Ya, mangga. Ini boleh menuliskan nama Kang Sule persis di tengah kertas. Nama asli apa nama? Mangga, panggung? nama panggung boleh, nama asli boleh. Biasa. Eh, Kang, Sampai ke sini. disuruh nulis, bukan mau suruh macul. Yang biasa aja. Oh, nggak boleh ngintip. Oh rahasia. Tulisannya, namanya rahasia bener. Bukan, Oke. karena nulisnya deket banget. Oke, sudah ya. Nah, sekarang silahkan Kang Sule menuliskan nama-nama orang yang dekat sekali dengan Kang Sule. Keluarga, ya orang. Nama-nama masing-masing. Nama masing-masing. Yang Kang Sule rasa itu jadi inner circle, lingkaran paling dekat ya. Gitu. Karena kan kita tahu Kang Sule ini sekarang single parent ya. Betul sekali. Single parent, Dengan 5 orang anak. 5 orang anak ya. Iya, luar biasa. Sudah ada lagi Kang Nah, Sule? di luar keluarga juga bisa kan ya? Boleh, boleh, boleh. Keluarga Mangga. udah. Bebas. mau Bebas. Siapa aja. Yang muncul di kepala Kang Sule siapa? Yang Kang Sule rasa Nggak dekat ber- dan bermakna. Secara ini ya, hati. hati ya. Secara hati. Banyak loh. Banyak ya. Nah. Nah, baik, sekarang Kang Sule buat garis horizontal bagi 2 ini dan nama Kang Sule menjadi Garis lurus. Gini. garis lurus. Iya. Gini. Iya, gitu. Oke, sudah ya Kang Sule ya? Sudah. Baik, ini permainan nih Mas Irfan sama Mbak Oki Kang Sule. Jadi kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita itu kan punya makna masing-masing ya. Kedalamannya, kemudian apa arti dia dalam hidup kita. Ini permainan ya. Kalau kita lihat, ini ada 2 bagian kan?
ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah kalau kita lihat ya ada nama Iki yang di atas, Kurniawan, ya Kang, ada Rizwan, ada Putri. Nah di bawah ini ada siapa nih Kang? Mama. Maam. Maam, Ferdi, Azam, Ya. Iwan, Rambe. Ya. Jadi ini menurut cerita dari permainan ini ya, kalau ada di garis atas, makna orang-orang ini dalam sekali untuk saat ini. Jadi bisa jadi orang-orang yang ditulis di atas ini itu menjadi orang-orang yang paling banyak misalnya berinteraksi. Kemudian ada di pikiran Kang Sule atau sedang punya persoalan dengan Kang Sule atau sedang menjadi hal yang ingin diberesin gitu dengan Kang Sule. Kerasa gitu nggak Kang Sule? Enggak. Bukannya gini, mana dibacain lagi. Oke. Ya jadi artinya Tapi benar apa yang dikatakan Saya Joyce. Mbak Joyce, betul. Bisa ya ada hubungannya lah. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ada sesuatu hal yang harus dibereskan. Ya. Ada sesuatu hal yang dipikirkan. Ya. Kang, kalau disuruh milih dari nama-nama ini, boleh pilih nama nomor 1 siapa? Nomor 1 Ya, yang muncul di kepala Kang Sule. Iki. Oke. 3 kata tentang Iki. Luar biasa sekali. Kata benar. Luar biasa sekali. Kreatif ya, emang benar-benar. Luar biasa sekali. Iya. Kalau Akang melihat Iki sekarang, satu hal yang paling Akang rasakan sebagai apa ya, perasaan gitu ya. Kangen sih. Kangen momen-momen zaman dulu dia ngikut-ngikut kemana-mana kan bareng waktu almarhum mamanya di Bandung. Ya. Iki tuh dari SMP udah ikut sama Ya. saya di Jakarta gitu. Jadi ingat momen itulah karena ada satu hal dulu pernah Iki benci ya kan. Tapi alhamdulillah lah semuanya udah beres. Terus sekarang kan jarang pulang gitu. Terus kalau kalau anak-anak yang lain kan Putri masih ada ke rumah gitu. Kalau Iki kan sibuk banget, terus dia juga udah punya pasangan sekarang, mungkin nanti dia juga nikah. Tapi saya yakin lah Iki kalau misalkan sekarang dia dengan kesibukannya, tapi nanti kalau sudah berkeluarga pasti dia akan tidak terlalu panjang lah itu untuk ketemu dengan ayahnya. Ada satu hal yang Akang ingin omongin sama Iki, namun selama ini sulit sekali Iya. Iya. diomongin gitu, berat. Rahasia lah kayaknya ini. Rahasia. Nggak perlu orang-orang tahu lah gitu. Betul. Tapi kenapa nggak ada kesempatan untuk menyampaikan secara langsung Kang Sule? Momennya belum tepat kan. Belum. Tapi Iki tahu Kang Sule itu pengen menyampaikan sesuatu. Belum. Nah ini mungkin abis ini Iki bisa Belum. nonton. Belum. Kenapa nggak ada signal-signal atau gimana? Kenapa sampai agak Udah ada kode-kode udah ada, tapi kelihatan raut wajahnya dia menolak gitu. Oh. oke akan disampaikan sebelum Iki menikah? Kayaknya kalau lihat sekarang sih nggak pas momennya ya. Jadi nantilah kalau sudah menikah lagi. Oke. Tapi sebetulnya Iki tuh anak yang dewasa, maksudnya tanpa harus gua menitipkan adik-adik juga dia udah tahu lah gitu. Dan 2 laki-laki yang teralay atau apa ya? Jadi Terbucin. terbucin tuh ya Iki sama Rizwan, perhatiannya tuh luar biasa lah. Ke lu tuh. Iya, Kang Sule. jadi Kak, I love you, I miss you, Gitu? hi all. Mereka. Ngomongnya Ekspresif gitu, berarti. ekspresif. Iki tuh gitu ya? Iki gitu, Rizwan juga? Rizwan. Artinya mereka Semua. merasakan Semua. kedekatan banget sama Kang Sule ya. Kecuali Perdi, jadi misalkan di grup nih ya. Hi, I miss you, I love you, yes, I love you too. Terus Rizwan juga, I love you, AA, gitu. I love you, terus Rizwan, orang ngapain sih? Makanya, tapi di luhur. Tapi gimana pun ada tempat ya. Oh Iya. gitu dia. Apa yang membuat Rizwan jadi begitu spesial kalau bagi Kang Sule? Dia perhatian banget. Dengan caranya. Bu Guru, ya. Bu Guru. Karena walaupun gimana, Rizwan tuh beda tapi dekat. Dia tuh perhatian ya. Kalau misalkan gini, gue mau ke Bandung acara misalkan. Dan aku mau ke Bandung acara. Oh iya,
cium tangan. Dia tuh cium tangan hampir kalau di rumah hampir setiap saat ketemu dia cium tangan. Masa sih? Pokoknya keluar dari kamar ketemu Kang Sule cium tangan. Iya. Baru misalkan Bercanda maksudnya itu. enggak, memang karena Secara kebiasaan. refleks. Lu kan tadi udah. Oh iya katanya. Enggak tadi gitu. Terus malam-malam setiap ke kamar pasti cium tangan. Padahal gue nengok doang mau lihat main game, cium tangan mulu. Oh iya iya. Tapi itu yang akan dirindukan selanjutnya kali ya. Yes. Satu hal lagi ini, dia itu perhatiannya luar biasa. Di grup yang paling cepet untuk balas tuh Rida. Oh. Terus kalau gue lagi mau ke Bandung misalkan, ayah nyetir sendiri, jangan atuh katanya. Bang Anton aja suruh nyetir gitu. Nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Pada semua, kalau misalkan bawa Perdi misalkan, Perdi di mana? Perdi ada di tangan ayah kan? Ada. Awas jangan sampai lepas. Oh, dia kalau Itu Ridwan. Hebat ya. Ya, semua. Dan seorang bapak bisa ngomong selancar ini Betul, karena betul. dekat. Betul. Kalau nggak dekat mah mau bisa selancar ini Kang. Mungkin. yang nggak ngerti Halus sih. juga sama Alhamdulillah, anaknya karena sikapnya, semuanya juga masing-masing. Iya iya iya. Kagoreh gitu kan? Iya. Kagero. Kagero atau kagoreh? Kageronya. Iya. Keperhatiin semuanya gitu. Betul. Sunda oke. Ada Sunda oke. Artinya Kang Sule ini saya melihatnya kan sosok yang sensitif ya. Ya. Sensitif. Jadi dengan anak-anaknya pun dia banyak memainkan kepekaan itu, Iya, iya, iya. kedekatan itu, dan itu yang membangun sebuah rasa. Kalau dalam keluarga itu kita mungkin nggak perlu melihat Iki hebat sekali atau ini enggak, tapi ada rasa yang mengikat dan saya lihat itu bounding istilahnya ya, boundingnya itu kuat gitu dan insya Allah Kang dengan bounding yang kuat ini tetap bisa akur, langgeng, bisa saling mengasihi selamanya. Iya iya iya. Dan itu juga bisa memperkuat anak-anak untuk terus kompak Iya, ya, iya, iya. sama ya. Dan Kang Sule bisa menjadi role model kalau saya lihat. Iki bisa mengagumi Kang Sule dengan caranya, Iya, iya, iya. bisa menghormati Kang Sule, tapi namun dia tetap tegas mengambil keputusan. Iya. Jadi ini yang menarik Kerja sekali. klasik itu mengingat bapaknya. Iya. Bapaknya kumaha ya kan? Kita akan ada tayangan ulang video. Iya, iya. Yang tadi Ekspresinya mungkin Kang ini Sule ekspresi nih Sule menurut Mbak menurut Joyce. Mbak Oh, Joyce sebentar. oke, Boleh, oke. siap. Fokus. Ya. Silakan, ya. Ini pastanya gini. Juga apa Iya, gitu? iya. Ada dua poin ya. Yang manis. Iya, Kayak netizen apa aja dikomentarin. betul betul Kang. Kang Sule nggak tahu. Emang netizen sumbernya dari mana? Dari dia dulu. Biar gosip ya, Bos. Jadi bahas. Apa itu? Apa yang Nah, bisa saya dilihat? cuma mau nanya dua gitu ya. Di momen itu ada yang gatel nggak? Karena gerakan itu seperti menggaruk. Tapi betul ada yang gatel apa enggak gitu Bagian kan? mana sih? Coba Ada ya. Sini aku garukin deh. ulang lagi, coba ulang lagi. Ya nanti dia. Nah, Mana nah sih? ini Garuk dia mana sih? mindahin tangannya sebentar. Iya Oh, gitu. narik Oh enggak, enggak, narik kaki, kaki. kaki bener. Mau melosot gitu. Narik kaki. Oke. Sama Itu apa? Itu apa? Ada yang Nah. gancel kali ya Ya, gini. jadi kalau dilihat dari postur dan dari gerakannya, itu kan dia melakukan blocking istilahnya. Nah, blocking itu biasanya dilakukan ketika kita merasa apa yang sedang kita hadapi, pertanyaan, statementnya Serangan itu gitu ya. betul, itu mengancam. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya kita rasakan, nggak gitu loh. Kita mau melakukan sebuah penjelasan, orang boleh sebut itu defensif, tapi itu betul. Defensif yang positif gitu ya. Nah lalu yang kedua, minum teh tadi sama. Iya, betul. Minum Itu teh kopi. tadi. Oh kopi. Aku sukanya teh. Ternyata kopi. Oke, kopi. Seruput. Gitu. Yang diperkirakan itu bukan momen ketika haus. Tapi balik lagi ketika seseorang merasa ada yang tidak nyaman, biasanya ada ketegangan di sini. Sehingga itu harus diselesaikan. Entah minum air, entah nah Basahin gitu. bibir. Betul. Jadi Kepikir ya sama kita-kita ya. iya. Kita tuh hidup gak sadar sebetulnya. Iya benar-benar. Berarti itu hal itu tuh alamiah terjadi. Iya, bahasa Dan tubuh ada itu sesuatu yang ada tidak ilmu yang mempelajari itu. Betul. Karena sebenarnya kita semua kan ini tidak selalu terkendali ya. Aku gini artinya apa? Ini Aku gini. terkendali. Artinya lo lebay aja. Nah, gue tau, gak usah Mbak Joyce yang nerangin. Iya. Kalau lo begini, dancer lo dulu.
Ya emang penari. Dia Penari ya. penari Gak topeng. perlu Mbak Joyce, saya gak perlu Mbak Joyce. Dia penari topeng loh. Topeng bukan lagi. Bagusan pakai topeng daripada nggak pakai. Ayo lu sekarang giliran lu bacain. Bacain aja. Iya. Orang ini aku nih sekarang. Coba. Oke, Udah. oke. Oh, sekarang giliran. Oke, boleh. Oke, Iya, oke coba, Gi. ya. Aku apa? Tulis apa? Kita nyoret aja kayak biar lebih cepat ya. Gue pernah. Mbak Oki, tutup matanya aja. Lu Terus gambar. coret-coret aja sampai saya bilang nanti selesai baru selesai coretan. Gambar apa aja? Coretan. Nah, kalau Wah, lihat ruwet nih Wah, hidupnya ya. Dari wajahnya gimana tuh Kang Irfan? Ruwet kayak banyak masalah tapi so fine gitu semuanya tuh yang bener. Orang Ya. Tiduran juga tahu. Pan. Beban dia udah mau. Stop. Oke. Stop. Iya. ya Allah, kasihan banget ya dia ya. Menurut Anda sebagai pakar gosip Indonesia ya. Itu dia tuh ya. Ini dia dari coretannya. Dan coretan pertama. Oke, Lukman itu hidupnya monoton. Oh, Asik. Rumah asik. kerja, rumah kerja, rumah Asik. kerja, rumah kerja. itu lo tahu gua. Itu lo tahu gua. Iya kan? Gak usah dibaca dari ginian. Emang situ aja rutenya. Itu sebetulnya kesel. Kenapa Kang? Pakai dibacain. Ini apa artinya? Ya, kalau dalam dunia psikologi ya, kita akan mengenal guratan. Guratan itu adalah hasil kerja otak yang mungkin nggak kita sadari ya. Saya boleh mengatakan nggak? Atau ada yang bilang gini misalnya, Mbak Oki ini misalnya ya, kalau ketemu orang jatuh tuh langsung pengen nolong. Ada orang cerita sedikit masalah hidupnya bisa nangis. Bener. Gitu ya, atau Boki pinjem duit dong, itu pengen langsung ngasih Eh. Kan belum ada yang cerita. Udah 10 kali lebaran tuh orang pada kemana yang minjem yang balik. Ya Allah. Tapi akhirnya nyesel nggak? Mbak? Kan dia pengen ngasih tuh betul, kalau ada yang jadi pinjam. betul, jadi sebenarnya bukan nyesal gini, dia tuh berkonflik dengan dirinya sendiri. Mau dikasih gimana? Enggak juga Iya gimana. Kang, setuju. Anda benar loh. Terus Ya, lagi gitu ya. Jadi kadang Kayak nolak. benar. Kadang kala itu yang bikin dia mikir terus besok kalau ngasih duit dibalikin nggak, atau aku tolong tapi nanti dia kebiasaan, nanti dia keenakan. Nah itu yang sebenarnya nyimpen di dalam hati. ruwet, hidupnya ruwet sendiri. Dan untuk sekarang ada beberapa hal atau orang saya nggak tahu nih ya, yang sekarang tuh kayak gitu kondisinya. Bukan soal uang ya, Iya, iya. tapi mau diomongin, tapi mau dikasih tahu nanti Penuh dengan pertimbangan. Ya sekarang udah dewasa aja. Dia malu sendiri dibacain tuh. Bukan sih, lebih tepatnya emang kalau mau menyampaikan sesuatu tuh kadang harus pengennya nggak Mikir dulu nyakitin ya. perasaannya, Betul. jaga Iya, perasaannya. iya, Tapi iya. balik lagi yang konflik kita sendiri jadi Iya. ya udah ntar aja lah. Ada lah gitu kan ya kan. Sama paling emang nggak inilah pokoknya paling nggak bisa nolak gitu pokoknya. ini Nggak termasuk enakan. dengan pasangan ya. Ya. Kebaca lu. Ini Temanya Kang Sule. Ada harapan dia pasangan nikahin lu. nggak ini? Pasangan lu minjem duit Itu terus. dia. Ki, pertanyaan penting nih. Apa sih? Ada harapan dinikahin nggak? Nah itu yang jadi persoalan. Pertanyaan berarti ya. Iya. Nikahin kan nih bulan ini. Iya. Gimana nih? Mbak Joyce coba tolong jelasin Mbak Joyce. Dianya berharap. Jangan kemana-mana, akan dijawab. Akan dijawab sesaat lagi. Apakah dia akan kawin atau enggak? Tetap ya, Bebe, pada pagi. Iya. Ayo, oke. Jadi gimana Mbak Joyce? Mbak Joyce nanti kita tukeran nomor Iya. WhatsApp. Mau nanya apa, Mbak Joyce? Apa menanya? Enggak, saya nggak nanya, saya hanya ingin Ya, memberikan. tadi mau tanya Oh, apa bebas. Saya haus tiba-tiba. Enggak lah ya Mbak Enggak Joyce. ya. Yang pasti Mbak Oki ini yang paling tahu sebenarnya ya bagaimana situasi dirinya dan pasangannya dan bagaimana kemungkinan ke depan akan berlanjut. Jadi Amin. pastikan diri dan silahkan melangkah. Amin. Itu. Doanya. Terima kasih Mbak Joyce. Kalau silakan belakang berarti udah aman. Aman insya Kang Allah Sule, buat Kang ya. Sule, buat Kang Sule. Buat Kang Sule, saya merasa Kang Sule adalah sosok ayah yang luar biasa Makasih. ya.
dengan semua keterbatasan saat ini, Kang Sule tetap bisa support anak-anak dan menjadi teman bagi anak. Karena itu yang terpenting. Bahkan menjadi sahabat bagi anak. Jadi pertahankanlah hal ini dan bisa menjadi inspirasi buat ayah-ayah di luar sana. Terakhir dong, Irfan ada pesan. Udah bosan kalau gue mah tiap hari. Terakhir, Kang Sule tadi ngomong kalau hati-hati, kalau Mbak Joyce mungkin ada. Oh iya, buat Kang Irfan, semoga update gosipnya ditingkatkan. Oke, ada yang sampaikan ke orang-orang yang mungkin Ini yang ingin aku sampaikan. Ayo rakyat ikuti kuis berhadiah dari FYP. Selengkapnya kalian bisa cek di Instagram FYP_Trans7. Dan setiap Senin sampai Jumat jangan lupa saksikan FYP jam 9 pagi hanya di Trans7. udah selesai. Assalamualaikum, sampai jumpa.